70 putra 8 putri. Dari Kamboja 188 orang terdiri dari 177 putra 11 putri. Dari Filipina 81 orang terdiri dari 73 putra 8 putri. Dari Vietnam 20 orang terdiri dari 19 putra 1 putri. Dari Singapura 3 orang, 3-3-nya putra. Dari Sri Lanka 17 orang, 8 putra, 9 putri. Dari Timor Leste 1 orang putra. Dari Papua New Guinea 4 orang, 2 putra, 2 putri. Dari Yaman 4 orang, 2 putra, 2 putri. Jumlah semuanya adalah 698 orang, yaitu 627 putra dan 71 santri putri. Adapun dari 282 cabang, alhamdulillah tahun ini cabang-cabang kita baik di seluruh Nusantara, Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, semuanya ditambah cabang-cabang yang di luar negeri, Malaysia baik Semenanjung maupun Sarawak dan juga ada dari Filipina dan Thailand. Cabang kita alhamdulillah sekarang semuanya 282 cabang. Santri yang mungkin di cabang seluruhnya adalah 27.333. Ustadznya yaitu 2.302. Kalau dijumlah santri dan ustadzah di cabang yaitu 29.635, bahkan lebih banyak daripada yang di pusat. Semoga baik yang di cabang maupun yang di pusat, baik yang santri putra putri maupun ustadzah senantiasa dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau di kota seluruhnya yang di cabang maupun yang di pusat, untuk santrinya totalnya adalah 27.346 santri dan ustadzah di pusat. Di pusat kemudian yang di cabang 29.636 orang. Total semuanya adalah 56.981. Selanjutnya kita tawajuhkan dari diri kita di majelis yang mulia dan berkah ini, kita akan mengikuti mendengarkan dengan sesama nasihat dari guru kita, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Koro, Pemau Kiai Haji Al-Fatah Koro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul yaitu maksudnya adalah untuk kita memulai kembali untuk acara kita ini supaya tambah semangat lagi untuk belajar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun." Hendaknya gerakan untuk mempelajari agama satu golongan dari setiap kelompok dari setiap golongan supaya mereka yang tinggal kembali di rumah itu mereka bisa mendakwahkan ilmunya kepada orang kampungnya. Maka dari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini satu ayat pemulaannya adalah pesan berangkat untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian akhir dari ayat ini adalah mendakwahkan agama. Semua belajar, artinya ini semua belajar maksudnya adalah untuk didakwahkan. Semua belajar maksudnya adalah untuk disampaikan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Baginda Nabi dipahamkan mengenai kebesaran Allah yang Maha Pencipta yang telah menentukan penciptaan-penciptaannya semuanya, yang telah mengajari umat manusia. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beri kefahaman supaya masuk ke dalam hati. Maka yang pertama berikutnya adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir Hai orang yang beriman, hendaklah kamu kasihlah peringatan kepada umat manusia. Maka hadirin yang dimuliakan, awalnya adalah ilmu, berikutnya adalah perintah menyampaikan ilmu. Demikian juga yang tadi awalnya adalah belajar. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari. Bila mana kalian semua yang datang ke sini untuk belajar sampai 10 tahun, maka itu sebetulnya baru menunaikan separuh daripada perintah Allah. Baru perintah mencari ilmu. Kalau dulu menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, maka artinya masih ada perintah Allah yang belum dilaksanakan. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pelajar yang dikatakan adalah sebagai calon-calon ulama, sedangkan para ulama ini adalah kuasa
tapi mewarisi kerja mereka, mewarisi jalan yang itu pernah ditempuh beberapa dunia. Jalan apa? Yaitu jalan hidupnya orang dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada diri sendiri, "Al-umma Allah ala Rasulullah, ana ma'al-ba'in." Katakan kepada Muhammad ini adalah jalan itu, yaitu jalan hidup dan berubah mengajar. Aku mengajar kepada Allah atas usaha itu jelas. Bukan marah kepada aku, tidak ada peraturan yang berbicara. Betul-betul usaha yang jelas. Ala Rasul, ana wa man tabi'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu ana wa man amana. Jalan orang yang beriman kepada aku, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh orang yang beriman kepada baginda Nabi akan bisa dikatakan mengikut baginda. Mengikut baginda Nabi sebenarnya adalah jalan baginda. Jalan hidup baginda Nabi adalah mentakwahkan agama, adalah mentakwahkan agama. Hari ini adalah jalan hidup seluruh dunia, seluruh dunia. Para Nabi, para Rasul semuanya berdaya. Mereka menyampaikan agama. Satu ilmu diberikan, maka ilmu harus disampaikan. Terus tidak henti-henti. Ilmu yaitu sholat harus disampaikan. Ilmu zakat ada, maka mesti disampaikan. Ilmu puasa datang, maka mesti disampaikan. Apa sekali seperti kalau kita biasa yang penting sudah saya sampaikan. Tidak. Dalam sahabat orang mulia alaihi wasallam, mereka menyampaikan itu bukan sekedar menyampaikan, bukan, tetapi menyampaikan dan mengusahakan wujudnya amalannya. Menyampaikan dan mengusahakan wujudnya amalannya. Ilmu sholat disampaikan dan mengusahakan bagaimana wujud amalan sholat. Ilmu zakat disampaikan dan mengusahakan bagaimana sampai wujud amalan zakat. Ilmu puasa datang disampaikan dan mengusahakan bagaimana wujud amalan puasa datang. Ilmu zikir disampaikan dan bagaimana wujud majelis-majelis zikir di kalangan umat. Ilmu yang dimaksud mewujudkan amalan agama di dalam kehidupan umat Islam. Mewujudkan amalan agama di dalam kehidupan umat Islam. Seperti Allah berbiasa itu, tapi kalau kita menyampaikan agama, maka tidak itu. Kalau kita tidak ada mentakwahkan agama, tidak ada kekuatan pula untuk bisa mengamalkan agama. Mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Bagaimana kita lihat? Walaupun 10 tahun belajar, tetapi kalau kita tidak belajar untuk amal, maka ilmu itu hanya seperti pengetahuan begitu saja. Habis dipelajari, ditinggalkan. Selesai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini sungguh di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling mengingatkan
ini adalah mesin untuk mewujudkan agama. Kalau tidak ada ungkapan hari ini, agama saya tidak aman. Dia tidak aman. Walaupun dia sebagai orang yang ahli, kalau tidak ada dakwah, mesti sudah dari amalannya akan ditinggalkan. Walaupun dia ini ahli iman, kalau tidak ada amal soleh, maka mesti sudah dari iman yang bercokol. Akan diri yang dimuliakan kita kita rasakan atau kita lihat dalam mana seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tidak diajari untuk sholat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak berpikir, dia tidak semua amal, tinggalkan semua amal, hanya syahadat saja. Kamu tunggu beberapa bulan, kamu tengok sudah tidak ada iman lagi di dalam hati. Karena amal soleh ini adalah tali daripada iman. Amal soleh ini adalah seperti air, yang mana air ini yang akan menumbuhkan akar-akar pada benih. Begitu seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kencang sekali. Nah, dikurangi sedikit. Dalam amal soleh ini diamalkan, sedangkan nilai iman sudah lancap di dalam hati, maka amal soleh seperti ini, sehingga akar daripada nilai iman akan tumbuh dan akan mengakar di dalam hati semua. Pada hari ini akan berlangsung kalau terus kita dikasih airnya amalan. Terus akan tambah hari tambah kuat. Maka betullah dikatakan dalam kitab Bukhari al-Iman yazid wa yanqus, yazid bi ziyadatil amal wa yanqus bi ma'asiyah. Imannya akan bertambah-tambah dengan tambahnya amalan, dan iman ini akan berkurang dengan kurangnya amal, dengan banyaknya maksiat. Amal-amal maka iman Allah. Semakin sedikit amal atau semakin meninggalkan amal dan bermaksiat, maka semakin berkuranglah iman. Digambarkan iman dalam Al-Quran pun sebagai pohon pula. Amal kalimatin qayyibatin kamashajaratin qayyibatin asluha thabitu wa qa'aha fis sama tubdi ulan kullahin bi'idrawbiha. Perumpamaan kalimat iman itu adalah seperti pohon yang menjulang tinggi, kokoh, akarnya kokoh, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupuknya, airnya itu adalah amal. Pupuknya, airnya itu adalah amal. Tetapi amal itu sendiri manusia itu selalu saja berubah-ubah. Setiap kali kita habis tidur, kita bangun tidur, mesti nanti kita akan berubah. Hari ini betul-betul terengginas, sehingga kita langsung berangkat untuk sholat tahajud, untuk amalan-amalan kebaikan. Kadang-kadang di hari-hari itu maka kita malas, sholat tahajud sudah malas, sudah sampai ke kamar mandi itu paling hanya 1 atau 2 kali tidur lagi tanpa ada sholat sama sekali. Maka jadi manusia itu berubah manusia seperti halnya jenazahnya manusia ini kan berubah.
maka ini tidak akan bisa stabil kecuali diolah. Seperti Pak Tani itu dalam kondisi kekeringan atau dalam kondisi yaitu basah tanah itu, maka mereka mengolah tanah, maka tanah itu akan terus bermanfaat. Bagaimana bisa mengolah tanah amal itu? Yaitu dengan dakwah, dengan dakwah. Kalau kita ini istiqomah dakwah, maka istiqomah amal pula. Maka berjadikan tawassul bil haq, yaitu saling ingat-ingatan untuk mengamalkan agama. Kalau ada saling ingat-ingatan mengamalkan agama, maka semua amalan itu akan jadi istiqomah. Maka dari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan saling ingat-mengingatkan yang seperti ini sejak dulu, sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW, maka itulah di mana-mana orang itu sholat. Kenapa kok sholat? Tidak diajak sholat. Dan intinya manusia itu kalau tidak diajak sholat, otomatis sholat sendiri enggak. Manusia itu mesti diajak sholat. Manusia itu mesti dibangunkan. Manusia itu mesti diingatkan. Itulah manusia. Maka mesti ada tawassul. Baginda Nabi kita Muhammad SAW suatu hari dalam bepergian, maka beliau istirahat di suatu tempat. Maka beliau berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, nanti kalau sudah dibangunkan, siap baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, bernama semuanya kesiapan. Akhirnya baginda Nabi panggil Bilal, wahai Bilal, kenapa kok jadi kesiangan kok tidak dibangunkan? Kenapa ini? Maka Bilal mengatakan sama baginda Nabi, saya juga tidak bisa bangun juga kesiangan. Baginda Nabi mengajari kita supaya apa? Supaya apa itu kerjasama. Bahkan baginda Nabi minta kepada Bilal supaya Bilal itu membangunkan. Baginda Nabi kita Muhammad SAW punya amalan. Jadi setiap kali selesai, yaitu ada subuh, maka beliau itu sebentar. Maka nanti bagian iqamah itu akan datang kepada baginda Nabi. Baginda Nabi sudah waktunya iqamah, kemudian baru iqamah. Mengajari kita supaya kita ada kerjasama dalam urusan sholat kerjasama. Kadang-kadang berbeda dari kita mau mengusahakan suatu kali sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Ada satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena tidak berani mengingatkan. Beliau bertanya, caranya bagaimana? Wahai baginda Nabi, apakah sholatnya ini dikosor? Apa sholatnya sekarang ini apakah engkau lupa? Apa sholatnya dikosor? Apakah engkau lupa? Maka baginda Nabi kita Muhammad, aku tidak mengosor sholat dan aku tidak lupa. Maka saya baginda Nabi tanya kepada sahabat yang lain, apa betul yang tidak terkasih itu? Yang betul itu sholat itu 2 rakaat. Langsung lagi berdiri, Allah Akbar, menambahi lagi 2 rakaat. Maka jadinya diberitahu Allah SWT, tawassul bil haq, sampai kita mengingatkan. Ini para sahabat di kalangan zamannya baginda Nabi Muhammad, pada zamannya baginda Nabi Muhammad harus selalu diingatkan pula. Tidak ada ingat-mengingatkan, tidak ada dakwah, maka tidak ada amal. Tidak ada dakwah, maka tidak ada amal. Walaupun alim semuanya, tetapi kalau tidak ada dakwah, tidak ada amal. Tidak akan mampu kita ini amal agama kalau tidak ada. Sampai baginda Nabi mengatakan di zaman baginda Nabi ada seseorang yang tidak mau sholat berjamaah. Maka dia mengatakan, aku ingin masjid saya suruh mengimami orang lain saja, kemudian aku keliling kampung, saya lihat mana orang-orang yang
dia ke masjid. Karena jadi begitu pentingnya dakwah. Kalau tidak, maka sholat berjamaah pembilan. Padahal setiap kali sholat berjamaah itu sudah ada dakwah, yaitu dengan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada panggilan, mari kerjakan sholat, mari kerjakan kebaikan, kebajikan. Maka jadinya dimulai Allah SWT itu masih perlu didatangi dari rumah ke rumah supaya mereka itu para sahabat ini itu sholat berjamaah. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sholat, mereka bertengok-tengok mana yang sesuai dengan keadaan. Maka selesai sholat beliau rumahnya satu anggotanya yang tidak datang ke sholat berjamaah. Maka ditanyakan kepada ibunya mana yang kesimpulan itu tidak datang. Maka ibunya mengatakan tadi malam dia sholat tahajud banyak panjang-panjang sehingga dia sholat depan, yaitu sholat subuh dulu kemudian langkong. Maka Umar mengatakan tidak begitu saja. Sholat sebelumnya diserahkan selalu sholat bersama. Maka jadinya kepada Allah SWT itu penting masalah dakwah. Saking pentingnya belum pernah terjadi satu pola supaya mengurusi menghukum semuanya jika orang yang kita mau turun di sini. Alasan dari Rasul itu adalah orang alim Allah. Mereka ini adalah mereka tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan seluruh kota Madinah untuk tidak berbicara dengan 3 orang ini selama 50 hari. Untuk tidak bicara dengan 3 orang ini selama 50 hari. Sampai seperti itu. Apakah ada hukuman seperti itu? Kecuali hukuman orang yang berbukan menjalankan dakwah menjalankan terus. Kali ini full adalah mutlak. Kalau tidak selesai apa-apa kemudian tidak ada. Tidak semua yang hadir di sini nanti di rumah akan menjadi orang. Tidak semuanya. Maka hari ini yang dimuliakan, tapi semuanya bisa menjadi dai normal. Dakwah itu adalah jalan hidup yang berbeda. Kalau kalian sebagai orang seperti Nabi Muhammad SAW, tentu saja kalian akan mengambil dakwah ini, yaitu sebagai jalan hidup kalian. Kalau tidak, ini sudah dikubur sebelum mati seperti hakikatnya. Habis dan selesai, tidak ada gunanya. Jadi ilmu yang disebut guna, apa ada gunanya? Itu bagaimana kalian ini menyebar di seluruh dunia sebagai para sahabat untuk menyampaikan ilmu. Apa gunanya? Kalau kita hitung berapa banyak ilmu kita di sini. Begitu banyak kemudian kalau dihitung yang masih itu masih ada 50 ribuan. Kalau mereka orang yang